Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1549 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai makanan jiwa dan roh kami. Kenyangkan, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi, diisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, dalam kitab Injil Matius pasal 23, ayat 27 dan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus menegur dengan keras para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan kata, celakalah kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut, sopan dan ramah kepada semua umat Tuhan, tetapi tidak terhadap nabi-nabi palsu, tidak terhadap orang-orang yang tegar tengkuk. Tuhan Yesus menegur dengan keras orang-orang yang keras hati itu. Menurut arti kamus, kata celaka artinya mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial. Itu artinya celaka. Celaka yang lebih dalam lagi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kalau orang-orang seperti itu mati, mereka akan masuk neraka. Itulah kecelakaan yang sangat fatal yang dialami oleh umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka dengan orang-orang munafik, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mari kita lihat, siapakah ahli-ahli Taurat ini dan siapakah orang Farisi ini? Ahli-ahli Taurat adalah orang yang hidup membaktikan dirinya untuk belajar dan belajar Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak menerapkan apa yang mereka pelajari di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Aktivitas mereka setiap hari belajar ilmu tentang Taurat Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak merealisasikan firman itu di dalam kehidupan mereka. Itu ahli Taurat. Banyak kan orang ahli-ahli Taurat, bahkan hamba-hamba Tuhan banyak yang ahli Taurat, yang tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu ahli-ahli Taurat. Orang Farisi adalah orang-orang yang mau terlihat rohani. Dengan aktivitas, kegiatan-kegiatan rohani dia terlibat. Sepertinya dia orang saleh, padahal tidak seperti yang terlihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kan orang kalau sudah bilang kegiatan rohani, waduh luar biasa baiknya, pengorbanannya untuk pelayanan luar biasa. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, berbeda jauh dengan apa yang kita lihat ketika mereka ada di rumah Tuhan. Itu orang Farisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua model orang ini, firman Tuhan ini katakan, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
yang Tuhan kecam ini adalah orang-orang munafik. Tadi kita belajar ahli Taurat, mereka tahu firman. Mereka menuntut orang untuk melakukan firman Tuhan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Itu ahli Taurat. Orang Farisi yang hanya ingin show di gereja, hanya ingin tampil di pelayanan. Kelihatannya baik, kelihatannya wah ini luar biasa pelayanannya. Saudara, tapi yang sesungguhnya yang harus kita lihat itu dari dalam rumah tangganya dulu. Saudara, banyak orang yang protes kepada orang tuanya yang sangat aktif dalam pelayanan, baik kelihatannya di depan orang, tapi di rumah tangganya berantakan. Yang harusnya kita prioritaskan dalam pelayanan, beres dulu di dalam keluarga dulu, baru bisa keluar pelayanan sehingga berdampak. Jangan sudah mau fokus mau jadi berkat bagi dunia ini, tapi di dalam rumah tangga hancur-hancuran. Saudara sudah tidak punya waktu dengan keluarga. Saudara sibuk melayani orang lain, tetapi di dalam hubungan keluarga, suami dan istri sudah nggak punya waktu untuk bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu, saudara orang munafik, kata firman Tuhan ini. Saudara tahu firman, tapi saudara nggak melakukannya. Saudara hanya ingin dicap orang, wah ini sangat-sangat luar biasa rohaninya, wah rajin puasa, rajin berdoa, wah khotbahnya bagus. Tetapi di dalam rumah tangganya rapuh. Saudara juga orang munafik. Saudara yang dikasihi Tuhan, munafik ini dalam bahasa aslinya berarti pemain sandiwara. Pemain sandiwara ini menunjukkan orang yang berbeda luar dan dalamnya. Contoh, Charlie Chaplin. Dia pernah berkata seperti ini. Dia senang berjalan di kala hujan, supaya orang tidak melihat kalau dia sebenarnya sedang menangis. Dia berhasil membuat dunia kala itu tertawa, tetapi dia sendiri sedang menangis. Begitu juga dengan Lady Diana, yang selalu tampil anggun dengan Pangeran Charles waktu dia belum meninggal. Tetapi ternyata semuanya itu hanya sandiwara. Sama seperti dengan lagu yang dibawakan oleh Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Dan sandiwara itu rupanya masuk juga ke dunia pelayanan. Ada berapa banyak orang yang menjadi pendeta, menjadi majelis, jemaat, tetapi pintar bersandiwara. Kelihatannya rohani, tetapi kelakuan roh halus. Hanya mau kelihatan baik di hadapan orang, mau kelihatan aktif dalam pelayanan, tetapi semuanya palsu, karena hanya bersandiwara. Dengar baik firman Tuhan ini katakan, celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Tuhan tidak mau saudara melakukan segala sesuatu hanya untuk manusia. Tuhan Allah Maha tahu. Tuhan tahu siapa yang model orang-orang ahli Taurat dan siapa yang model orang-orang Farisi. Karena Tuhan tidak melihat penampilan atau apa yang saudara tontonkan, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan tahu mana yang asli, yang sungguh-sungguh, dan mana yang palsu, yang pura-pura. Saudara, kadang kita sulit sekali membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, karena begitu mirip. Untuk menguji mana emas asli dan mana emas palsu, ya harus diuji. Betul? Demikian juga dengan iman jemaat yang asli dan mana iman jemaat yang palsu. Mana pendeta asli dan mana yang palsu. Mana pengajaran asli murni firman Tuhan dan mana yang palsu. Tuhan tahu. Dan semua akan diuji oleh waktu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak mau saudara jadi orang munafik. Yang mau kelihatan sempurna di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita memainkan sandiwara. Yang kelihatannya bagus memainkannya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan menganalogikan dengan kuburan. Orang yang munafik sama seperti kuburan yang di atasnya
sudah keramik bagus, marmer, didesain dengan baik, tetapi di dalamnya terdapat tulang belulang. Artinya ada berapa banyak orang Kristen yang pintar mengemas dirinya agar kelihatan baik, kelihatan manis, tetapi yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Stop jadi orang munafik. Bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Kalau ada saudaramu yang salah, jangan diam. Tegur dia. Jangan saudara diam karena dia orang kaya. Nanti kalau saya tegur dia, Pak Pendeta, nanti dia tidak lagi berjemaat di gereja saya, Pak Pendeta. Jangan takut kehilangan jemaat. Karena jemaat yang seperti itu ditandai Tuhan. Sehingga mau pindah ke gereja manapun, Tuhan sudah kasih tanda. Kalau kita sudah tahu kesalahan jemaat, tetapi kita tidak menegur, kita orang munafik. Lihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Tuhan tegur dengan keras sampai Tuhan bilang di ayat 17 berkata apa? Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Di ayat 33. Hai kamu ular-ular beludak. Ini keras sekali. Kalau saudara belum kebuka lagi mata saudara, belum bertobat, sungguh terlalu. Saudara lihat ular. Ada waktunya dia ganti kulit. Tetapi tetap aja jadi ular. Malahan dia akan menjadi ular yang semakin tumbuh dewasa. Dia akan semakin kuat. Dan semakin menakutkan. Semakin berbisa. Semakin mematikan. Ada banyak orang Kristen yang seperti ular yang hanya ganti kulitnya aja. Tapi tetap aja ular. Tapi saya percaya. Saudara yang mendengarkan renungan ini tidak seperti ular ini. Amin. Ya, kalau masih seperti itu, ya bertobatlah. Kalau saudara masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk bertobat. Saudara belajar jadi seperti kupu-kupu. Yang kalau kita lihat prosesnya dari ulat, jadi kepompong, tapi akhirnya melalui proses metamorfosis, ulat yang menjijikan itu, melalui proses itu, menjadi kupu-kupu yang indah. Amin. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin di hari kemarin, kita seperti ulat ini. Orang mau lihat kita jijik, saudara. Takut. Tetapi ketika kita diproses Tuhan, kita hidup dalam pertobatan, kita menjadi kepompong. Akhirnya apa, saudara? Pada waktu Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Menjadi kupu-kupu yang indah. Saudara lihat, ada perbedaan yang sangat mencolok. Tadi ulat, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ada perubahan yang luar biasa. Dari hal yang menjijikan menjadi hal yang mengagumkan. Amin. Beda dengan ular. Ular, dia cuma ganti kulit, dia tidak berubah, saudara. Jadi burung atau jadi apa, enggak, tetap ular. Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Tuhan tidak mau kita mengemas diri kita dengan hal kelihatan baik, tetapi di dalamnya ternyata busuk. Bertobat, saudara. Kalau saat ini saudara mendengarkan renungan ini, bertobat. Jangan sama seperti ahli-ahli Taurat yang tahu isi firman Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, tapi sebenarnya yang saudara lakukan itu hanya ingin dihargai oleh manusia. Hanya ingin kelihatan saleh. Wah, orang seperti ini layak diteladani. Tetapi saudara menyesatkan banyak orang. Karena apa yang saudara lakukan itu hanyalah kemunafikan. Hanyalah sandiwara semata. Bertobatlah. Kalau saudara tidak bertobat, firman Tuhan ini katakan apa? Celakalah kamu. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan apa? Celaka. Ada banyak orang nanti celaka dulu bertobat. Nanti bangkrut, nanti hancur, nanti sakit parah, nanti habis-habisan baru bertobat. Ini masalahnya. Kenapa kita tidak mencegah celaka itu dengan bertobat? Bertobat itu kan sama dengan kita injak rem. Banyak orang tabrakan karena bermasalah dengan rem. Karena remnya blong, atau dia gas terus, dia nggak injak rem, makanya dia tabrakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Rem atau bertobatlah sebelum saudara mengalami kecelakaan yang parah.
Kecelakaan itu bisa menyebabkan saudara luka parah, cacat seumur hidup, atau bisa saja mati, saudara. Rem atau berhenti atau bertobat akan membawa saudara berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat zina, berhenti pakai narkoba, berhenti main judi, berhenti jadi pelakor dan pebinor, dan lain sebagainya. Rem, berhenti, bertobat, stop. Kalau saudara tidak injak rem, tidak berhenti berbuat dosa, tidak bertobat, saudara akan celaka. Bertobat, injak rem. Jangan kau gas terus. Jangan. Kalau bicara dosa, rem, injak rem. Kalau mau melakukan kebenaran, untuk melakukan firman, gaskan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat ini tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu model ahli-ahli Taurat. Orang Farisi adalah orang yang mau terlihat hidup saleh, ingin sekali dipuji orang karena keaktifannya dalam dunia pelayanan. Tapi yang dia lakukan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi hanya mau menyenangkan dirinya sendiri dengan pengakuan serta pujian dari orang, dari jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan jadi seperti ahli Taurat. Jangan jadi seperti orang Farisi. Bertobat. Tuhan mau, saudara, yang pertama, belajar firman Tuhan. Dan belajar melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, belajar menjadi pelayan Tuhan yang baik. Bukan mencari penghormatan manusia. Bukan juga untuk menyenangkan hati saudara, menyenangkan orang lain, hamba Tuhan saudara. Jangan. Tuhan tidak mau kita mencuri kemuliaan Tuhan melalui puja-puji dari manusia. Tuhan mau saudara dan saya melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saat ini saudara merasa ditegur firman Tuhan, bertobatlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka dilawat kuasa Tuhan, sehingga mereka mengalami pertobatan di dalam hidup mereka. Mereka mengalami Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang goyah, sedang menuju kepada kehancuran, sedang mengurus perceraian dan sebagainya, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Biar Tuhan buat rumah tangga ini, suami dan istri rujuk kembali. Hidup mereka dipulihkan dan diberkati Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati anak-anak mereka, masa depan mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Kalau ada mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus melawat mereka, menjamah mereka. Mereka yang sakit di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit jantung, mereka yang kanker, tumor, mereka yang darah tinggi, mereka yang menjalani cuci darah, mereka yang saat ini sedang merindukan untuk memiliki anak kandung. Tuhan berkati kandungan mereka. Tuhan memberkati semua pendengar. Tuhan menjaga melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan sedang melawat semua pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati saudara kami yang sedang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Pemerintah yang ada di dalamnya Tuhan memberkati. Tuhan berkati bangsa kami. Sehingga yang terjadi di negeri kami tercinta Indonesia, pertobatan massal terjadi. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pelayanan audio renungan pagi ini, biar terus mengudara. Tuhan memberkati ya Tuhan pelayanan ini, sehingga
pelayanan audio renungan ini jadi berkat bagi banyak orang. Mereka yang mendengar, mereka betul-betul berakar kuat di dalam Tuhan. Mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan di jemaat sebagai gembala. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya Tuhan di tengah keluarga. Juga Tuhan memberkati keluarga hambamu dengan kesehatan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan untuk pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati. Biar kami semua hamba-hamba Tuhan, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, tetap satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan, menyertai semua anggota tim doa Petra Nasional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 081 9130 1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi rekan dalam pelayanan bersama dengan saya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.